Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat 8 surat Al-Anfal ayat 24 ya. Kemarin itu potongan awal, sekarang potongan akhirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian apa yang perintah yang oleh Allah untuk diketahui, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, yahulu, mendinding, membatasi, menguasai. Nah, ini banyak tafsir di seputar yahulu. Bainal mar'i wa qalbi, antara seseorang dan hatinya. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah, ilaihi, kepadanya, tuhsyarun, kalian dikumpulkan. Tafsirnya sebagai berikut. Qala al-Qurtubi wa'lamu anna Allah yahulu baina mar'i wa qalbi yaqtadi nas minhu ala khalqi ta'ala al-kufra wal iman. Kata Imam Qurtubi, ayat ini memberi dalil bahwa kekafiran dan keimanan Allah, keimanan seseorang itu dikehendaki oleh Allah. Ya. Yaqtadin nasu minhu ala khalqihi ta'ala kufra wal iman. Ayat ini menjadi dalil keimanan dan kekafiran seseorang itu dikehendaki oleh Allah. Fayahulu bainal mar'i al-kafira wa bainal iman alladhi amara bihi fala yaqtasibuhu idza lam yaqdirhu alaihi. Maka Allah itu mendinding, membatasi antara seseorang yang kafir dan antara keimanannya. Jadi orang kafir pun kalau mau iman itu harus dikehendaki Allah. Tanpa kehendakan Allah, tanpa kehendak Allah, maka hanya sebatas keinginan. Hanya sebatas kepengen, tapi tidak pernah terrealisasi. Saudara beriman, ya kalau kita merujuk kepada kita, ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak saudara. Nah, coba renungkan baik-baik, apa iya sih? Sebab kalau kita menginginkan sesuatu tanpa kehendak Allah, itu hanya sebatas keinginan, tidak akan terwujud. Jadi sesuatu terwujud itu kehendak Allah. Ya, kita bisa beriman, kita tertarik untuk sholat subuh. Ya, siapa yang nyuruh? Ya, iman kita. Kan saudara nggak disuruh Pak RT, nggak disangsi kalau nggak sholat kan. Tapi Anda dengan keikhlasan dari diri sendiri, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa, datang ke sini. Itu kehendak Allah. Mungkin orang yang nggak percaya, wong saya yang anu kok.
Nanti akan tiba suatu saat kita kepengen tapi tidak terjadi. Bisa begitu nanti. Nah inilah menyadarkan kepada kita, ya, kita ini memang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, menjadi orang yang beriman. Kita harus bersyukur pada Allah. Kalau Allah berkehendak, bisa saja kita kepengen, tapi tidak pernah terwujud. Begitu menurut Imam Qurtubi. Nah ini pendapat beliau ini, ya, karena melihat yahulu ini. Yang krusial ini kata yahulu. Apa arti dari yahulu? Nah, ini yahulu ini haul, di Amerika kata haul. Haul itu berputar-putar. Haul, ngehaul gitu. Berarti itu setahun, muter, rotasi. Ya kan? Tapi di sini ada baina. Baina itu kata keterangan tempat. Berarti Allah ingin menandaskan Allah itu manggon. Kalau bahasa Jawanya manggon. Allah itu manggon antara wong lan atine. Pusat kendali manusia itu kan kolbun. Ya, terlepas dari perbedaan pendapat, kolbun itu apa? Lever atau jantung. Itu terlepas dari itu. Karena Syekh Utsaimin mengatakan namanya kolbun itu bukan hati. Hati lever ya, bukan, tapi jantung. Dalilnya mana? Beliau berpendapat begitu karena suatu saat Rasulullah ditanya, apa itu dosa dan kebaikan? Kata sabda Rasulullah, yang namanya dosa adalah sesuatu yang jika kamu akan melakukannya, berdebar-debar. Berdebar-debar itu kan jantung. Ya, karena dia memompa darah lebih cepat kan? Deg-degan gitu. Tapi kata orang itu deg-degan karena nggak biasa. Pertama kali mah ya deg-degan. Jadi apa yang berdebar-debar? Jantung. Bagian alat organ tubuh yang vital, yang berdebar-debar itu apa? Jantung. Maka menurut beliau, jantunglah pusat kendali. Bukan otak. Ya menurut Syekh Utsaimin ya, lagi-lagi. Bukan otak. Otak itu adalah memori, tempat menyimpan saja. Kan di komputer tuh ada apa? Yang intinya itu apa? Otak itu. Ya, chipnya. Chipnya itu jantung. Sementara memorinya kan ada tuh, memori lagi ya, memory card ada. Kita bisa masukin. Berapa Anda mau nyimpen tergantung besarannya. Itu ya, katanya gitu. Nah kita kembali ke sini. Apa maksud dari ayat ini? Ini terjadi perbedaan pendapat. Saya juga baca tafsir dari tafsir Balaghi, ya, tafsir yang menyampaikan tentang sastra. Sastra ini yahulu. Yahulu ini artinya banyak. Satu, mendinding, membatasi. Tidak semua yang diinginkan oleh manusia itu akan menjadi kenyataan. Karena Allah ada di sana. Membatasi. Kalau Kementerian Agama menerjemahnya dengan membatasi. Tapi ada yang mengartikan Allah itu yahul. Yahul baina itu kata keterangan tempat. Berarti Allah manggon. Allah itu ada di dekat pusat kendali tubuh manusia. Jadi Allah sangat dekat. Ya. Tapi kedekatan Allah ini nggak boleh ditafsirkan macam-macam oleh kita. Kan kita sudah diikat dalam akidah itu 4 kan? Ingat nggak? Lupa lagi. Yaitu ya tidak boleh taktil, tidak boleh tahrif, tidak boleh tamsil, tidak boleh takyif. Anda harus tahu kaidah itu. Kalau ingin bermanhaj salafus salih dalam masalah akidah ini 4. Masalah ibadah, ada 2 ibadah. Ibadah kepada Allah, ya, itu namanya ibadah. Disebut ibadah. Jadi apa? Hubungan vertikal. Hubungan vertikal adalah kegiatan ibadah yang bisa selesai dengan sendiri tanpa bantuan orang. Itu namanya ibadah. Seperti kita zakat, ya, haji,
Walaupun haji itu bareng-bareng, tapi sesungguhnya kan sendiri-sendiri. Ya, contohnya Anda tawaf, teman Anda sudah 5, Anda baru 4, kan nggak bisa ngikuti teman. Nah, gimana sholat berjemaah? Sholat berjemaah lebih mending, karena ada diskon, ya kan? Kita datang telat, baru juga Maliki Yaumiddin, imamnya Allahu Akbar, kan kita ngikut. Yang penting dihitungnya adalah ruku', ya kan? Bukan dari awal, waduh, nggak komplit saya, berarti nggak sempurna, saya harus nambah lagi. Enggak, itu patokannya ruku'. Kalau dalam sholat. Tapi kalau dalam haji, meskipun kelihatannya sama, tapi sesungguhnya sendiri-sendiri itu. Harus diingat tuh, banyak orang salah mengerti. Temennya ngomong, udah, walaupun dia bingung, saya rasanya baru 6. Kalau mengikuti temennya itu salah itu. Ya, kita tidak boleh ikut-ikutan. Ya, ketika kita tawaf kan bisa jadi walaupun bareng, tapi putarannya berkurang, karena dia kan cepat. Kadang-kadang dia dekat Ka'bah. Lah kita di pinggir sana aja jauh muternya. Walaupun durasinya sama, dia boleh jadi sudah 7, kita baru 6. Jangan ngikut teman. Begitu juga kita kacok dikit. Ngepas gak ini? Kita kan jauh dari Hajar Aswad. Muternya tuh jauh kan. Waduh, ngepas. Kan ada tanda hijau tuh. Lebihin kayak dikit daripada kurang. Daftarnya puluhan tahun. Bisa jangkep, tambahin dikit daripada kurang. Ini harus ngerti. Nah, kita kembali ke sini. Itulah pendapat dari Qurtubi. Nah, kita menghadirkan bahan pendapat. Jadi menurut Imam Qurtubi, Allah lah yang menguasai hati seseorang. Bahkan kalau orang kafir pengen beriman pun, tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi. Tuh, karena kendalinya di tangan Allah. Bagaimana pendapat Ibnu Qayyim? Wa fil ayat qaul akhar annal ma'na anna subhanahu qaribun min qalbi la takhfa alaihi khafiyatun. Nah, kalau menurut Ibnu Qayyim, dalil ini ingin memberitahu kepada kita bahwa Allah itu dekat. Saking dekatnya, Allah itu bahkan ada di batas. Ya kan? Contohnya kita ini dekat. Rumahmu mana? Mewah, mepet sawah tuh. Deket jalan tol, ya deket jalan tol, tapi mau ke tolnya kan jauh. Ya kan? Kalau ngomong deket jalan tol, berarti strategis. Iya dekat. Kita ini kan serba dekat, rumah sakit dekat, kuburan dekat, tol dekat. Yo mau mana? Touring sana. Mau tinggal selamanya sono. Mau ke pasar. Kita lah satu-satunya komplek mau ke pasar lewat jalan tol. Ya, bener ya? Lewat tol ya? Mau ke pasar, lewat mana? Lewat tol. Keren amat. Terowongan. Tapi kan itu lewat tol. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau menurut Ibnu Qayyim, artinya ingin memberi informasi Allah itu dekat, saking dekat itu ada di pusat kendali tubuh, yaitu hati. Ya, jadi Allah sampai di situ. Jangan macam-macam gitu. Gitu ya, jangan macam-macam. Kapan waktunya Allah berkehendak, semuanya bisa berubah. Jadi ada lagi yang menyampaikan manuver katanya. Kata sebagian ahli, manusia itu makhluk yang berbeda dengan makhluk hidup lain. Yaitu dalam hal apa? Dalam kemampuan bermanuver. Dalam kemampuan bermanuver. Binatang tabiatnya itu tidak gonta-ganti sampai mati. Ya, kalau dia sudah nurut, ya udah nurut terus. Kalau udah galak, mau jadi nurut lama. Tapi manusia bisa berubah dalam waktu singkat. Bisa bermanuver.
Sehingga kalau informasi tentang yahulu ini artinya manuver, kita risih, ketar-ketir. Sekarang kita bisa taat, nanti suatu saat Allah bisa balikkan kita menjadi orang yang maksiat. Naudzubillah. Begitu juga kita memandang orang lain, goblok, bodoh, durhaka, jangan sembarangan. Kalau Allah mau bermanuver, dia bisa berbalik menjadi orang yang taat, orang yang saleh, bahkan lebih saleh daripada yang ngatain. Hati-hati memandang manusia. Bagaimanapun Allah menghormati fisik manusia itu sendiri, tanpa memandang iman atau kafir. Ya, karena Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Kami sudah memuliakan bani Adam. Tidak disebut mukmin kafir. Perkara Bani Adam ini mukmin, tentu Allah lebih cinta. Tapi dari fisiknya manusia saja, Allah sudah menghormati. Ini terbukti dengan kemarin diceritakan dalam Bulughul Maram. Rasulullah berdiri ketika ada jenazah. Ya, sahabat lalu heran. Ya Rasulullah, itu mah Yahudi itu mah yang barusan diusung tuh Yahudi. Kan dia manusia juga, bukan? Jadi manusianya. Nah, maka ini dari sisi ya kemanusiaan kita diminta untuk berbaik, baik kepada sesama manusia. Apalagi manusia itu mukmin. Ya sekali lagi saya menyesalkan teman-teman yang perangat prengut gara-gara orang itu tidak sama dengan dia. Tapi kan manusia. Ya kan? Artinya begini, dari sisi strategi militer, dari sisi strategi dagang, saudara. Kalaupun orang datang nggak beli, lihat-lihat doang, lalu kita masam-masam baik, mungkin dia akan datang lagi pada kunjungan yang lain. Kan kita nggak pernah tahu dia bawa uang apa enggak. Ya kan? Beli enggak, nanya-nanya, contohnya. Kita kan jelek gitu ya, jadi kita salah, boleh jadi dia manuver kan, dia ambil di ATM sebelah itu, duitnya belum ada, jadi dia muter. Waduh, iya bagus, nah, boleh. Nah ini strategi dakwah kita itu harus begitu, tidak boleh memandang ringan. Ditanya oleh siapapun kita harus menjawab dengan baik. Karena faktor kemanusiaan tuh. Manusia, kalau ditanya manusia itu baik. Tanpa memandang dia mukmin atau kafir. Siapa tahu dia setelah kenal sama kita tertarik menjadi muslim. Gara-gara akhlak kita. Dan itu banyak contoh dari Rasulullah. Ada rumor-rumor tentang Rasulullah galak, Rasulullah kejam, Rasulullah sadis. Itu menjadi hilang seketika. Ketika orang ini melihat langsung. Sampai ada yang diikat di masjid. Orang kafir ditawan, diikat oleh Rasulullah di masjid. Sekarang ada tuh tiangnya namanya apa? Di Madinah. Ya, ini sebagai petilasan dulu. Kenapa diikat oleh Rasulullah di masjid? Supaya dia lihat langsung, jangan kata orang. Bagaimana sesungguhnya sikap seorang muslim. Ternyata salam, kemudian ramah. Selama ini kok orang memberitahu saya orang Islam tuh sadis, kejam, kok nggak terlihat sama sekali. Itu jadi merubah pendirian dia. Nah ini saudara. Ya, kalau ada orang yang ramah kita curiga ntar di tempat bencana orang Nasrani datang membagi-bagi bantuan. Kita ngomong, oh kristenisasi itu. Tuh, kita nggak datang. Kita nggak membantu, lah salah siapa? Ya kan? Namanya manusia itu kan ada makhluk yang menghargai jasa, katanya gitu. Wong binatang saja menghargai jasa. Kalau Anda ingin punya binatang peliharaan, nurut, jadikanlah Anda yang memberikan pakan. Ketika dia lapar, Anda kasih. Dia lapar. Nanti dia nurut pada Anda. Jadi yang diturut adalah orang yang paling sering memberi pakan.
Itu hewan itu. Apalagi manusia. Ketika dia dapat musibah, datang rombongan bagi-bagi. Kita diam saja, jangan bersuara. Lama-lama dia nanya, Bapak siapa? Nah itu. Sekali dia diam, dia terima. Mungkin masih perangat-perengut karena suasana hati yang belum kondusif ya, kena bencana. Tapi sekali, dua kali, lama-lama dia nanya, Bapak siapa? Ah, kenalan tuh. Ya, kalau dia bukan Muslim, kok bisa ya jadi orang baik? Tertarik, kan begitu. Nabi saya ngajari, ini masuk. Masuk di situ. Maka kita harus duluan seharusnya. Ya. Seperti saya juga contohkan, anak keponakan-keponakan saya, bukan anak saya, itu kalau ketemu dengan pamannya segala, nggak ada yang cium tangan. Dia negor aja begitu. Tapi anak-anak saya cium tangan, meskipun bukan hanya kepada saya, tapi pada adik saya, kakak saya yang bukan Muslim, cium. Lalu mereka bergumam, gue heran ya, kenapa anak dia ini sopan-sopan ya. Yang satu lagi ngomong lagi, emang orang Islam mah begitu. Orang Islam mah begitu. Kan saya ngebatin, kalau udah tahu baik, kenapa Anda nggak masuk Islam? Ya kan? Menurut saya, maka kalau kita membaca ayat ini, kalau Allah tidak berkehendak, nggak bisa. Kepengen, keinginan, tinggal keinginan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, nggak bisa. Jadi dengan demikian tertanam pada diri saudara, jangan angkuh, jangan sombong, karena Anda sudah rajin ibadah. Ibadah Anda, ketaatan Anda, itu tidak lepas dari kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah, maka kita tahu, jangankan yang non-muslim, yang muslim aja tahu sholat berjamaah itu ganjarannya gede. Tapi kakinya seakan-akan diganduli besi. Pantatnya berat. Padahal ya udah purna karya. Udah pensiun, udah nganggur pada. Sawah nggak punya, kebun apalagi, investasi nggak ada. Udah. Tetap aja berat. Kenapa? Karena Allah tidak berkehendak. Ya, jadi kita kalau dalam bahasa manusia harus bersyukur, berterima kasih. Karena Allah telah berkehendak kita taat padanya. Kita kembali sini. Wa alal qawil awal fa wajhu munasabah innakum intasaqaltum al istijabah fa abtabtum anha fala ta'manu anna Allah yahulu bainakum wa baina qulubikum fala yumkinukum ba'da dzalika minal istijabah uqubatan lakum ala tarkikum. Kalau pendapat awal yang kita jadikan panduan, itu artinya ayat ini, kalau kamu disuruh-suruh Allah masih berat, kan gitu kan? Kalau tadi artinya Allah mendinding, ya Allah membatasi, menurut Qurtubi, ya, menurut Imam Qurtubi, keimanan atau kekafiran seorang itu atas kehendak Allah. Kalau ditafsirkan begitu, kalau kalian disuruh-suruh, kata bahasa Jawa dikongkon angel, ya kan istajibu kan tadinya itu dikongkon, kalau dikongkon tuh nurut, kan gitu bahasa Jawanya. Kalau disuruh cepet, seperti diilustrasikan. Ada seorang sahabat dipanggil oleh Rasulullah. Lalu dia datang belakangan. Kenapa baru sekarang kamu datang? Tadi saya sholat. Ya Rasulullah. Kan Allah sudah bilang. Istajubu lillahi wa rasul idza da'akum. Kalau dipanggil Rasul datang. Apapun yang sedang kamu lakukan. Wong Rasul aja begitu, kalau dipanggil Jibril datang. Karena itu Rasulullah mengkondisikan tidak mau mengkonsumsi yang bau-bau. Ya, sehingga ini membuat gerakan buang bawang di zaman Rasul. Buang-buang, bawang, buang-buangin. Lah Rasulullah merasa kesalahan. Oh, bukan begitu maksudnya. Lah sampean sendiri nggak pernah makan bawang, itu berarti kan sunnah itu. Kan gitu kan. Kan sahabat mah begitu. Melihat Rasul nggak mau, coba dites, kasih bawang. Nggak pernah dimakan. Nggak pernah dimakan. Wah,
Jelas ini. Ada sesuatu, mereka nggak perlu mikir-mikir, pokoknya ini pasti madarat. Apa yang dihindari Rasul pasti, buang. Nah, begitu tahu Rasul, saya bukan bermaksud begitu. Ini lastuka ahadikum, saya tidak seperti kalian. Kalau saya menempatkan diri saya selalu standby. Kalau kalian kan ada kagolnya. Yuk berangkat yuk, engkau ya kita dengan toilet dingin, kagol, nguyuh dikit. Kalau Rasul tidak ada kagol, langsung berangkat. Maka saya mengkondisikan dalam keadaan wangi. Selalu standby, siap. Ya seperti militer lah, mana ada disuruh. Siap komandan. Kemana kamu? Bisa dimaki-maki. Nah kita kembali sini. Jadi kalau artinya itu adalah Allah membatasi soal keimanan dengan kekafiran itu adalah kehendak Allah, itu artinya kalau kamu disuruh-suruh susah, nanti Allah akan ambil lagi keimanan itu. Terlalu mewah buat kamu. Paham belum ini? Contohnya kita kepada anak nih, sudah kita kasih yang bagus, ya, sudah dikasih motor yang bagus, masih naik angkot aja. Udahlah, gitu tak jual lagi. Berarti pemberian saya nggak dipakai sama kamu. Nah, seperti itu kurang lebih. Kita sudah diberi iman, tapi keimanan itu tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan baik. Ya. Ketaatannya lemah, ya diambil lagi oleh Allah. Sayang ini. Jadi iman itu terlalu berharga pada tubuhmu. Diambil lagi. Itu maksud dari menurut Imam Qurtubi. Menurut pendapat wa'abta'tu fala ta'manu. Wa fiha ma'na akhar wa ma qala Qasimi. Ada makna lain yang dituturkan oleh Imam Qasimi. Nah, ini kan kumpulan dari tafsir-tafsir ya. Ana hasal mubadariyat ta'at qabla huzulil maniyah. Ayat ini menginspirasi kita supaya kita segera melakukan apa yang Anda rencanakan yang baik. Ya, jadi perbuatan baik yang sudah Anda rencanakan segera eksekusi sebelum datang kematian. Nah, gitu. Nanti keduhung. Anda punya planning apa-apa tuh. Kan kalau ibarat restoran itu kan yang sudah dieksekusi kan contreng gitu. Ini Anda punya list nggak? Keinginan, daftar keinginan tuh. Hah? Sudah. Kalau udah nggak ada, sudah nggak ada. Kali contreng, pengen apa maning? Kalau sudah nggak ada, mah ya sudah. Ngapain lagi lama-lama gitu kan? Tuh. Lah iya. Coba yuk Pak Hilman kalau nanya anak. Contohnya anaknya namanya Samsudin. Din, kamu kepengen cita-citanya apa? Enggak Pak, enggak punya cita-cita sih. Kan lemes gitu. Ya kan? Kita punya pabrik, punya toko, punya rencana besar. Udah males lah, saya nggak kasih kamu. Pasti begitu. Nah, kurang lebih begitu. Makanya kita tetap harus punya rencana besar. Meskipun katanya menanam pohon. Saya berharap nanti generasi mendatang saya tiada, pohon ini akan berguna. Meskipun kamu tidak menikmati hasilnya. Wah, kalau nunggu buah mas saya udah gak ada ini. Puluhan tahun lagi. Tetap dia tanam. Karena dia berharap setelah dia tiada, ini akan dimanfaatkan makhluk hidup. Ya, walaupun bukan manusia, dimakan oleh binatang, itu tetap berpahala. Nah inilah yang jadi memberikan inspirasi manusia itu, dari periode ke periode, terus mewariskan kepada generasi berikutnya, generasi yang baik. Ya, itu. Gitu caranya. Inilah makna yang ditunjukkan oleh Qasimi.
Kata beliau, sebelum kematian datang, apa rencana baikmu? Eksekusi sekarang. Jangan tunda-tunda. Inilah yang disebut sabiqu, itu kan suka dibaca. Sabiqu ila maufiratim mir rabbikum. Ayo udak, kalau bahasa jangan, ngudak sira kabeh kepada ampunan Allah. Diudak, dikejar sebelum datang kematian. Karena kita hidup ini dibatasi oleh Allah. Gak bisa semau-mau kita. Ya. Kalau mau mah yang kaya mau pasti nggak mati-mati, ya. Nah, saya juga pernah datang ke rumah sakit, saya tanya, kok dokter anu nggak masuk, gitu kan? Kata si pelayan yang ngomong sakit pak, saya jawab, oh dokter bisa sakit juga ya? Ketawa dia, oh dokter bisa sakit ya? saya kan ahli agama gitu kan. Jangan mentang-mentang dokter berarti kesehatan ada di tangan dia kan? Ternyata dokter juga bisa sakit. Oh bisa sakit. Waqad jama'a Ibnu Jarir hadil aqwal kulluha faqala ba'da dzikri aqwal sabiqa wa ma ma'nahu wa aula aqwal. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari ikhtisarnya, ringkesan Ibnu Jarir itu namanya Ibnu Katsir. Ya, jadi Ibnu Katsir itu meringkas tafsir Ibnu Jarir. Nama tafsirnya At-Tabari. Kata dia, jadi dia mengumpulkan pendapat-pendapat, lalu dia sendiri berkesimpulan. Wa aula aqwal bisawab indi fi dzalika ayyqala fi dzalika khabarun minallah anna amlaka liqulub. Jadi menurut aku setelah membaca pendapat-pendapat dari ahli tafsir, kata At-Tabari, pendapat yang paling cocok, paling tepat, ya, adalah ini menjadi dalil Allah lah yang mengendalikan hati. Nah, gitu. Pengendali hati itu Allah, bukan kita. Walaupun hati itu ada di tubuh kita, tapi ternyata kita sendiri tidak mengendalikannya. Ya, sebagaimana jantung, nah, berarti hati itu jantung benar, ya kan? Bukankah Pak Hilman tidur jantungnya tetap bekerja? Bisa nggak diberhentiin? Nggak bisa, ya kan? Walaupun jantung ini dibawa-bawa sama kita, tangan mah bisa, nah, genggam bisa, buka bisa, tapi jantung nggak bisa. Bentis apa nih sih? Orang pegel tak? Nggak bisa, ya kan? Dia berdenyut. Oh, ini pendapatan Ibnu Jarir At-Tabari. Artinya jantung itu adalah di tangan Allah kendalinya. Kadang-kadang lagi berdiri aja, pek. Lagi membaca khutbah. Tuh. Nah, kemarin yang di Aceh itu lagi peringatan Isra Mi'raj ya. Peringatan Isra Mi'raj, dia membacakan ayat, belum selesai, jatuh. Itu artinya jantung, kerja jantung itu pengendalinya Allah. Nah, ini menurut Ibnu Jarir setelah mengumpulkan. Oh, benar berarti. Ya, jadi kita tidak punya kuasa bahkan menghentikan jantung yang ada di tubuh kita. Itulah satu bukti Allah ada. Allah ada di jantungmu. Ya, itulah. Wa huwa ma'araba. Kata Ibnu Jarir begitu ya. Hatta la yaqdiru dzu qalbin ayadrika syai'an min imanin al-kufrin. Sehingga seseorang ya tidak bisa menentukan apakah dia harus beriman atau kafir. Tidak bisa. Jadi tidak semua yang kita inginkan itu bisa dicapai oleh kita. Terutama keimanan. Jadi saudara harus insaf. Kalau kita nasihatin anak, kok bandel ya. Ya Allah, saya doa mau udah sampai berbusa ini. Tangan harus pegel, modal harus banyak. Oh kenapa anak nggak nurut-nurut? Nah itulah Anda harus insaf. Allah belum berkehendak. Maka yang kita marahin itu bukan anaknya. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, bukalah hatinya. Nah itu, kita harus ingat Allah. Bukan anaknya dimaki-maki, ditekek sekalipun juga nggak sadar, nggak ngelawan.
Jadi kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah, sang pembolak-balik hati, ya kan? Bukakan hati anakku ini. Harus begitu, kita sadar. Kalau Allah tidak berkehendak, nggak bisa. Kita hanya menjalankan sebagai peranan orang tua. Nasihati, nasihat. Tapi kalau kita melihat kok nggak diturut-turut, amblek amat sih. Tuh, jangan sampai kelajon, anak siapa ya? Ini. Anak siapa? Kali anak sire. Nanti dia jawab, dasar anak setan. Lah bapak ini siapa? Gitu. Si anak itu jawab. Nah ini saudara sadar. Jadi marah itu tidak akan merubah. Ya kan? Kalau kita menghadapi ini berkaitan dengan ini. Kalau kita menghadapi, kita udah bener nih. Sholat udah bagus. Anak kok susah amat sih. Bukan gak sholat ya. Tepat waktu berjemaah ini kok masih susah. Nah inilah Allah belum berkehendak. Kalau Allah belum berkehendak, nggak bisa terjadi. Walaupun dia kepengen. Bu, ya Pak, saya udah coba pasang alarm, nggak bangun saya. Ya kan? Kalau kita alarm belum berbunyi, kita sudah bangun. Benar nggak? Kalau kita udah terbiasa, alarm 10 menit lagi kita sudah bangun. Alarm hanya untuk pengingat saja. Tapi anak alarm sudah berbunyi belum bangun. Nah ini berarti Allah belum berkehendak. Begitu. Jadi kita nggak usah emosi. Nanti kalau emosi kita duluan jadinya. Waduh. Wow. Kelepek-kelepek gitu. Nah, kita harus insaf, ya Allah. Sadarkanlah dia. Kita hanya bisa menjalankan. Nah inilah pendapat At-Tabari ya. Hatta la yastatiu ayyumin. Seseorang tidak akan mampu dia beriman. Tuh, seperti Fir'aun contohnya. Dalam hatinya dia membenarkan Nabi Musa. Tuh, setiap ini benar. Iya benar, iya benar. Kan dia tahu pasti. Tapi gengsinya ini, masa saya raja nurut sama Musa? Kan Musa dulu numpang sama saya. Waduh, gengsi lah. Tapi setelah dia menghadapi kematian, gengsi itu kemudian hilang. Gengsi itu hilang. Kalau enggak, begini kondisinya. Kalau orang sudah dihadapkan mara bahaya, contohnya Anda di kapal ya, kapalnya lagi begini. Ya, sudah enggak ingat kita orang kaya. Sudah enggak ingat deposito. Ya. Hilang semua. Yang kita ingat adalah semoga selamat gitu. Itu satu aja. Nah itulah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu selalu dilambangkan laut. Apabila ombak membesar, kita tidak bisa lagi mengendalikan arah. Nah disitulah da'awallah, orang akan berdoa pada. Yang dicerita ini nggak pernah melaut. Nabi Muhammad nggak pernah melaut seumur-umur. Kok bisa tahu ombak begitu gede? Kan Saudi Arabia gersang. Nah inilah mukjizat. Ya, sehingga kondisi begitu bagi kita yang pelaut, kalau sampai salah, apa nih mengkonon orang lah beda, itu kan akan ketahuan salah. Tapi pernyataan dalam Quran semuanya tepat, ya, bahwa kondisi orang yang sudah dihadapkan pada mara bahaya, dia akan fokus pada Allah. Tuh, kata Syekh Utsaimin, kalau di ujung kematiannya seseorang mengucapkan la ilaha illallah, pasti akan tertolong. Kata Syekh Utsaimin, minimal mayatnya akan ketahuan, akan ditemukan. Nah mungkin kita nggak tahu MH berapa itu, yang hilang sampai sekarang, nggak ketahuan. Jangankan orang bangkai pesawatnya yang nggak ketahuan. Misterius begitu. Jumlah 900 orang ya, 400 lebih, tidak ada kabarnya. Misterius sampai hari ini. Apa sudah digerayangi di mana-mana? Nggak ada. Udah bulan-bulanan itu digerayang. Jadi kayak hilang aja begitu. Misterius. Nah, kalau menurut pendapat Syekh Utsaimin ini benar, ini pendapat ya, berarti tidak ada yang ingat Allah.
Sebab kalau ingat Allah, bagaimanapun akan diketahui setidaknya mayatnya. Untuk mendapat penguburan yang layak, itu kan? Sehingga bagaimana ketentuan hak dan kewajibannya. Nah, termasuk Fir'aun. Fir'aun di ujung hayatnya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Amantu billadzi la ilaha illallah. La ilaha illalladzi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku menyatakan beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Gengsinya hilang tuh. Sudah tidak merasa diri sebagai raja. Ya kan, beliau raja ya, otoriter, semuanya apa kata dia. Tapi ketika menghadapi kematian, hilang semua. Perasaan menjadi raja hilang. Sama dengan ini, sama dengan apa itu, singa. Singa disuntik. Disuntik apa itu, pakai anulah, suntik bius. Dia sempoyong. Terus binatangnya di sekitarnya bisa deketan gitu. Serasa bukan raja hutan katanya. Jadi orang kalau sudah kena narkoba, dia nggak sadar sebagai manusia gitu maksudnya. Ternyata raja hutan pun tidak merasa sebagai raja kalau dia mabok. Sehingga ada di depannya mangsa tuh diem aja dia, sempoyong. Teler. Jadi orang kalau lagi teler tuh begitu. Nah begitu juga, kalau orang sudah diambang kematian, sudah tidak ada yang dia pikirkan kecuali hidup. Bisa bertahan hidup. Sudah tidak melihat lagi dia sebagai penguasa, tidak melihat lagi dia sebagai orang kaya, pengusaha, tidak terfikirkan. Tidak lagi sebagai orang yang bergengsi, semuanya hilang. Yang dia fokuskan adalah selamat. Apapun yang dia harus tebus. Nah, nanti kan ada ayat tuh. Walau anna fil ardi, kalaulah orang mempunyai harta seluruh bumi, bahkan ditambah lagi, itu boleh dijadikan tebusan supaya dia nggak masuk neraka, akan dia lakukan. Saking saking hebatnya, dahsyatnya siksa neraka, sehingga yaqulul kafiru, orang kafir yang sudah melihat senior-seniornya dihukum, ya, laitani kuntu turaba. Ya Tuhan, jangan biarkan aku hidup lagi. Jadikan tanah aja, musnahkan aja. Itu sampai begitu, karena dia nggak tega melihat perlakuan itu, hukuman di akhirat kepada yang udah duluan. Ya Allah. Wah, udah nggak bisa selamat. Udah musnahkan saja. Nah itu ada keinginan orang kafir. Ya laitani kuntu turaba. Jadikan aku tanah. Tuh, ya, begitu dahsyat. Kita lanjutkan. Inna Allah amma biqauli wa alamu anna Allah yahul baina qarwah al-khabar annahu yahul baina abdi wa qalbi. Jadi Allah memberi kabar di sini bahwa Allah lah yang mengendalikan hati. Ya, kalau hati itu diartikan dengan jantung, Allah lah pengendali jantung. Bahkan Anda pun yang membawa jantung itu tidak bisa macam-macam. Ya, kapan-kapan jantungnya angot, bengkak, wah urusannya langsung diopnam. Anda nggak bisa jantung. Kapanpun Allah mau, bisa saja Allah menghentikannya. Dan tidak ada kekayaan lagi. Ya, akan beralih. Yang tadinya tanah-tanah kita menjadi tanah ahli waris, ganti nama. Ya kan? Kekayaan kita berpindah kalau kita sudah jadi almarhum, dicabut jadi nyawanya dipisahin. Anda nggak punya hak milik lagi. Menjadi hak ahli waris. Maka Rasulullah mengatakan kebanyakan orang lebih suka harta ahli waris daripada hartanya sendiri. Sahabat terheran-heran karena Rasulullah nggak pernah ngomong salah. Ya kalau kita, sing bener sih sire, apa sih begitu? Kalau kita yang ngomong. Tapi Rasulullah ini kan ngomongnya nggak pernah salah. Di Adabul Mufrad diceritakan ada seorang penggembala
penggembala kambing, ya. Lengah, kambingnya diterkam serigala. Dia kan kelangan, kurang sijik ini intinya. Serigala itu ngomong, saya yang makan. Serigala itu ngomong, saya yang makan. Kamu dari tadi di mana? Kok saya datang nggak tahu? Katanya kamu super. Ternyata aku ambil satu kamu nggak tahu. Nah, ini sahabat-sahabat terheran-heran dengan ungkapan dari Rasulullah ini. Tapi Rasulullah kemudian melanjutkan, kalau Abu Bakar dan Umar dengar cerita saya, dia langsung percaya. Gak terlalu banyak nanya-nanya kayak kalian. Kata Rasulullah. Ya, karena imannya sudah super ya. Nah kok bisa ya? Udah dia yang makan, dia sendiri yang cerita. Kurang satu. Siapa ini? Saya malingnya. Ada maling aku. Kalau istilahnya kalau Abu Bakar dan Umar yang tak ceritain pasti dia percaya. Nggak seperti kalian nanya-nanya. Jadi nanti di akhirat maksudnya maling pun pada ngaku-ngaku semua. Maling pun pada ngaku. Jangankan orang. Ya, binatang pun kalau berantem tidak tanding, tidak sebanding, yang satu ada tanduknya, satu enggak. Nanti diadili oleh Allah. Walaupun setelah pengadilan dimusnahkan. Bedanya begitu, kalau manusia diadili untuk ditempatkan. Tapi kalau binatang diadili hanya untuk menunjukkan Allah adil. Katanya Allah adil, buktinya ada yang ditanduk oleh temennya itu sampai mati. Diadili oleh Allah. Kenapa kamu nanduk? Kamu udah tahu temanmu nggak punya tanduk. Kenapa gak dibiarkan? Nah, contoh itu. Apalagi manusia. Demikianlah tafsir dari ayat ini. Sehingga ini menginspirasi kita, ya, bahwa di ujung ayat ini Allah menyatakan wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan kepadanyalah kalian kelak akan dikembalikan. Ingat, hidup kita ini terbatas. Makin hari, makin waktu lewat, makin dekat. Kuotanya makin berkurang. Ya, kita harus ingat. Nah, targetnya apa? Husnul khatimah. Pungkasan yang baik. Tapi itu bisa dilihat dari tanda-tandanya. Kalau Anda semakin berumur, umurnya semakin habis, semakin kuotanya berkurang, semakin malas, rasanya susah orang mengatakan husnul khotimah. Iya kan? Kan grafiknya harus naik nih. Kan susah ini mencapai husnul khotimah. Karena tenaga kita, energi semakin berkurang. Kok suruh naik? Kan susah ini. Nanjak itu kan perlu power. Power kita kurang sudah. Gimana mau ngegas itu? Jadi semakin tua makin ngegas. Jangan ini ngerem terus. Kok sering nggak datang? Wong anu, alasannya wake amat sih. Ya kan? Hujan baru nggak datang. Ada apa lagi? Kerok temen. Nah, jadi harus ngegas itu. Ya, jadi grafik itu harus naik. Walaupun saya ini hanya sebatas ngomong. Saya juga berat. Ngomong mah gampang. Ya sama-sama. Kalau nggak diomong kan salah. Grafiknya harus naik. Ini namanya husnul khatimah. Al-a'malu kata Rasulullah. Bi khawatimiha. Amal akan direken akhirnya. Sebenarnya dalam ilustrasi KBM, kegiatan belajar mengajar ini kita logis. Boleh seorang murid nakal. Ya, tapi begitu di semester akhir dia jadi orang baik, kan lulus itu. Namanya husnul khotimah itu kan. Ya kan? Sebaliknya dulunya pinter. Oh kenapa mau tamat malah nakalnya naudzubillah. Nah, itu bisa nggak naik. Contohnya begitu. Makanya saya nasihatin. Sebentar lagi kita ujian, tolong yang ngeyel-ngeyel itu dihilangin. Yang suka mempersulit guru dihilangin. Jadilah orang baik, walaupun hanya dalam beberapa bulan.
Nanti kalau kamu pengen jahat lagi, udah nanti kalau selesai dari sini. Nanti jahat lagi sono, di kampus sana. Di sini nih, tinggal berapa bulan. Nah, ini kan semester mau deket, udah mau tamat. Jadilah anak yang baik. Udah yang nakal-nakal tuh buang-buang. Yang males-males sering absen, sekarang hadir, rajin. Supaya kamu dapat husnul khatimah. Baik, Pak. Nah, itulah saudara. Jadi kita diingatkan oleh Allah, ketahuilah urusan hati adalah Allah pengendalinya. Dan kalian ada batasnya. Gitu. Karena pada akhirnya kalian akan dikembalikan, dikumpulkan lagi. Tadinya ngumpul, datang ke dunia satu-satu, balik satu-satu, nanti dikumpulin lagi. Ya kan? Kama khalaqnakum awwala marrah. Nanti kamu akan ji'tumuna furada. Kamu akan datang kepada kami sendiri-sendiri. Tadinya ngumpul kita. Ya, sebelum datang ke dunia ini, Allah sudah berencana, aku akan menjadikan kalian makhluk terbaik ciptaanku. Kalian mau tak jadikan pengurus dunia? Mau? Ya mau. Gunung, langit, dan bumi tertawa. Mau lagi. Mentertawakan kita. Itu surat 33 ayat 72 ya. Allah menawarkan amanat pada bumi, langit, dan gunung. Mereka nggak mau. Yang besar-besar. Manusia mau. Maka kata gunung, aradna amanat ala samawati wal jibal fa abaina ayyahmina wa asfaqna wa hamal innahu kana zaluman jahula. Bumi, langit, dan gunung mentertawakan kita dengan mengatakan innahu zaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh. Udah tahu badannya ringkih, mudah masuk angin, mumet, banyak urusan, mau nerima amanat. Tuh. Kalau sukses masuk surga, kalau gagal masuk neraka. Ya nggak apa-apa. Manusia, itulah kita. Ya, sudah diikat oleh Allah dengan komitmen itu. Oleh Bapak kita, karena kita anaknya harus nurut. Nah, mudah-mudahan kita berhasil. Doa kita nggak usah sampaikan pada dia. Kalau doa kita kepada Allah. Yang kita bisa sampaikan pada dia adalah mestinya ya Allah. Ke masjid, kita beri nasihat. Ya kita selaku bapak ibu tetap mendoakan. Ya, ini membuat kita stabil ya. Menghadapi anak, kita juga ramah. Tetap nggak pernah bosan untuk memberi nasihat. Nanti akan ada titik balik. Manuver itu titik balik. Si anak sadar, ya Allah, kalau sudah dapat hidayah mau susah. Kalau Allah sudah berkenan memberikan hidayah, tidak ada satupun yang bisa menolak. Bahkan orangnya itu sendiri. Kalau sudah dapat hidayah. Makanya saya kalau boleh ditanya, kenapa Bapak masuk Islam? Kepleset. Kok bahasanya kepleset? Karena saya nggak sengaja. Nggak ada keinginan masuk Islam. Tapi Allah sudah menentukan dia betah. Kan yang masuk pesantren 2, kakak dan saya. Kakak saya nggak betah dia. Dia duluan, nggak betah. Malah kelasnya kebalap sama saya. Jadi kalau dia sekolah lagi akan sebangku dengan saya. Kebalap sama saya. Maka orang melihat, waduh, kok bisa begitu cepat pada datang ke saya. Minta jimat. Ya Allah, pegel-pegel saya baca kitab. Dianggapnya ilmu laduni. Gitu. Ilmu laduni kan ilmu instan. Dia. Seperti Nabi Adam lah. Nabi Adam kan nggak sekolah, nggak apa, langsung blek tahu kan. Lalu saw di depan malaikat, malaikat ngaku, ya punten saya kalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alam. Saya ngaku lah. Nabi Adam kan nggak sekolah. Langsung wa allama Adam al-asma'akullah. Nah itu saya datangin teman-teman. Minta amalannya apa katanya. Ya Allah. Saya mau menghafal. Tuh. Gitu Pak. Baik, kita sekarang baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'tida fi sujud. Nah, kemarin sudah ya. Babut tajafi fi sujud. Bab merenggangkan anggota tubuh saat sujud. Jadi sujud itu
Diceritakan oleh Abdullah bin Malik bin Buhaina, annan nabiyya, bahwa Nabi idza kana salah, beliau kalau salat farraja, merenggangkan baina yadai, antara tangannya. Jadi kalau antara itu kan tempat ya. Jadi Rasulullah kalau sujud merenggangkan kedua tangan, maksudnya nggak mingkup, nggak begini. Ya kalau di Masjidil Haram susah, sesak masalahnya. Kalau kita kan longgar. Jadi jangan begitu. Harus begitu. Tapi jangan terlalu begini ya. Waduh. Sampai orang, weh. Sampai begini megar. Wow. Teman-teman suka makan tempat itu. Gak kira-kira kadang-kadang apa itu. Berdirinya begini, kalau nggak dicontohin susah ya, begini. Anaknya masuk dari Pak. Itu apa? Harusnya postur tubuh kita ini lurus ke situ. Sebab kita tidak akan mungkin dempet kalau kita renggang. Los kalau nggak percaya pasti ininya renggang. Ya kan? Nanti bangun, berdiri lagi pasti begini lagi, nanti renggang lagi. Nggak. Yang benar itu begini lurus, blong begitu. Jadi jangan makan tempat orang. Kadang-kadang ya, yang makan kapling orang nih, udah bener ini. Nah ketika duduk nih, weh, dianya begitu tuh, menceng. Kan kapling itu sudah gini nih, nggak boleh dilanggar. Begitu dia ini duduknya, terutama duduk ini, menceng begini. Waduh, lah, kayak miring semua kesana. Kapling orang jangan diambil, tetap tegak. Nah, ini kita harus belajar. Kalau nggak biasa susah ya. Alasannya kaki apa itu asam urat lah segala lah, misalnya. Alasannya macam-macam. Jadi dalam saudara nggak usah marah. Urusan ritual yang paling detail dibahas oleh Rasulullah itu adalah sholat. Geraknya, bangunnya, geraknya itu jangan sampai niru binatang, gitu kan? Onta ngedakom, atau sujudnya kayak burung, atau kayak serigala tengok kanan, tengok kiri. Orang anunya di sana, imamnya tengok kanan, orang diliatin aja, tengok kiri. Kan jadi salah tingkah, ya kan? Ada orang apa namanya itu agak sakit jiwa, salat ya ngeliatin orang aja sambil kan kita diliatin dari salah tingkah. Nah ini Rasulullah sudah melarang jauh-jauh hari, jangan begitu ya, sebab ini akan menimbulkan kecurigaan. Apa yang salah sama saya ya? Oh dilihat-lihat. Kalau saya langsung nanya, emang ada yang salah pada saya? Kagum sama saya ya, gitu. Kalau lihat-lihat. Bukan Bapak kayak orang Korea, memang saya orang luar. Lama-lama jadi jadi akrab. Oh bisa bahasa sini, kan jarang, udah wajahnya beda, bisa bahasa sini. Kan jarang orangnya. Ya kan? Ya alhamdulillah saya belajar. Kan orang bisa bahasa Indonesia ada gurunya, ada lesnya. Tapi bisa bahasa Jawa sini mana pendidikannya? Ya kan? Nggak ada sekolahnya. Kok bisa? Nah, bahasa Sunda juga heran sama. Jadi waktunya sudah habis, saudara. Demikianlah kurang lebihnya. Kita waktu sujud itu jangan mingkup, singkatnya ya. Jadi sampai nanti dalam hadis yang lain sampai ketiaknya kelihatan. Tapi kita begitu kelihatan, waduh mampu amat sih. Jadi saya memberi nasihat, kan nanti ada tuh parfum perempuan itu mengganggu laki-laki. Ya kan? Dia lewat, ngambreng. Tapi sekarang kalau perempuan nggak pakai parfum, bau dia sama aja, saudara nengok kan? Wih, mabuk.
kelek sabuk. Jadi artinya Islam itu mengajarkan kita jangan mengganggu orang, bukan masalah parfumnya. Gitu. Jadi saudara harus mengerti. Jadi kalau dia lewat ngambreng, gara-gara ada gerakan tidak boleh pakai parfum, ngambreng tapi, wih, sama aja orang akan berpaling. Yang nggak boleh itu akan mengalihkan perhatian orang, itu yang nggak boleh, bukan masalah anunya. Itu kan, yang kira-kira tambah menyakiti, tambah tidak boleh, karena akhlak Islam kan begitu, jangan menyakiti orang, termasuk masalah bau. Contohnya perokok, nggak bisa dibohongi. Ada anak muda, masih sekolah, mampu rokok, udah nggak salah lagi, dia pasti merokok. Nggak bisa hilang. Sama habis makan durian, tuh nggak bisa dibohongin. Antop. Ya. Makanya itu di hotel-hotel luar negeri, durian nggak boleh dibawa ke kamar. Jadi bisa membangunkan alarm. Tuh, sampai alarm bisa bunyi. Ya, dihukum, Pak. Jadi sebelum kita masuk hotel tuh ada yang harus kita tanda tangan. Ini tidak boleh bawa durian. Oh kenapa? Apa salahnya durian? Kayaknya itu bisa. Jadi orang yang udah pergi baunya nggak hilang-hilang. Ya Islam sudah ke depan, lebih depan sudah mengajarkan begitu. Demikianlah hadirin, hafidhani hafidhakumullah. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, menyadarkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.